Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pagi hari ini, kita semua dipertemukan kembali dalam kondisi yang mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Yang Amin. mana pada pagi hari ini merupakan uh, forum dari Golden Habit Forum yang memasuki episode yang ke-143 setelah pekan lalu, kalau tidak salah kita tidak dapat bertemu. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Selawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiat-tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada pagi hari ini telah membersamai kita, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Agus Sukaja, yang akan menyampaikan eh, kajian pada dengan topik serial berpikir positif, pikiran dan mata rantai persepsi. Ini sebenarnya masih menjadi keberlanjutan dari serial berpikir positif yang beberapa waktu lalu sudah kita mulai. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita buka kajian Golden Habit Forum pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Agus Sukaja. Monggo Ustaz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali setelah terpaksa kita off di Sabtu yang lalu, karena nampaknya diminta untuk belajar kembali bagaimana merasakan nikmatnya sehat. Nah, rupanya pembelajaran yang paling efektif diberikan kondisi kurang sehat, ya, sehingga kita bisa menghargai betapa sehat itu nikmat. Ya. Oleh karena itu, ya marilah kita jaga dengan sebaik-baiknya kesehatan yang masih dianugerahkan Allah buat kita sekalian. Nabi kita mengingatkan, ya, ightanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Ya. Sehataka qabla maradika. Ini salah satunya. Masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa dapat memanfaatkan waktu-waktu sehat kita secara optimal untuk melaksanakan amalan-amalan saleh. Sehingga waktu sehat kita ya betul-betul terjaga untuk kemaslahatan diri dan umat. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah,
kita masih melanjutkan topik berpikir positif. Mungkin ini sebelum Ramadan, nanti mungkin seminggu sebelum Ramadan kita sudah masuk ke topik-topik Ramadan. Tapi nampaknya topik berpikir positif ini masih cukup panjang. Nah, nanti bisa kita lanjutkan setelah Ramadan. Bapak-Ibu sekalian, ya, topik kita tentang pikiran dan mata rantai persepsi. Ini masih saya ambilkan dari bukunya Dr. Ibrahim Al-Fiqi dengan judul terjemahan terapi berpikir positif. Ini judul terjemahannya. Mungkin sedikit mengulang, Dr. Ibrahim Al-Fiqi ini adalah motivator Muslim tingkat dunia, kelahiran Mesir, dan membangun karir dan sukses di Kanada. Salah satu bukunya adalah Terapi Berpikir Positif. Banyak juga buku-buku yang lain, ada Inner Power, ada Berperasaan Positif, ya, dan lain-lain. Bukunya bagus-bagus, ya. Kita masuk pada topik pikiran dan mata rantai persepsi. Bapak-Ibu sekalian, kita ini adalah apa yang kita pikirkan. Sehingga tidak salah kalau ada yang mengatakan you are what you think. Kenapa? Karena pikiran melahirkan kenyataan yang sesuai dengannya. Dan kenyataan ini akan menyebar. Nah, dari situ ya, selalu terjalin hubungan harmonis antara manusia dengan pikirannya. Dan pikiran selalu mencari alasan yang mendukung kenyataan. Pikiran manusia selalu membangun kenyataan hidupnya yang terakhir. Anda akan selalu menjadi lebih banyak dari sekarang. Ini mata rantai persepsi ya, yang dihasilkan oleh pikiran kita. Nah, sebelum kita membahas satu persatu, ini saya kutipkan yang juga dikutip oleh Dr. Ibrahim Al-Fiqi di dalam bukunya, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya belum sempat mencari sumbernya, ya, tapi ini saya ambil dari buku Terapi Berpikir Positif. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya dia memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Barang siapa memerhatikan urusan akhiratnya, Allah akan memerhatikan urusan dunianya. Barang siapa menjadi penasihat bagi dirinya sendiri, Allah akan menjadi penjaganya. Ini menurut saya sangat menarik apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya dia atau Allah memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Ini bisa kita pahami karena memperbaiki hubungan dengan Allah
itu artinya kita bisa memposisikan diri kita sesuai status diri kita. Maka hubungannya akan baik. Status kita adalah sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan. Ya, ini kalau hubungan kita dengan Allah adalah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan, ya, maka hubungan kita dengan Allah akan baik. Nah, di situ ya, Allah membuat aturan-aturan yang kita mesti ikuti, aturan-aturan itu. Nah, kalau kita mengikuti aturan-aturan Allah, maka hubungan kita dengan orang lain juga akan menjadi baik. Barang siapa memerhatikan urusan akhiratnya, Allah akan memerhatikan urusan dunianya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita memerhatikan urusan akhirat, itu artinya kita memperbaiki kehidupan dunia kita. Jadi urusan akhirat itu akan menjadi baik kalau kita perbaiki urusan dunia kita. Kenapa bisa begitu? Kalau kita ingin akhirat kita baik, maka dunia kita harus baik. Ya. Ini luar biasa ini apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ini ya. Karena tidak mungkin urusan akhirat kita baik kalau kita tidak memperbaiki urusan dunia kita. Karena apa? Dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita memilih kehidupan akhirat itu kehidupan yang baik atau kehidupan yang buruk. Saat kita memilih ketika kita masih berada di dunia. Barang siapa menjadi penasihat bagi dirinya sendiri, Allah akan menjadi penjaganya. Nah, kalau kita bisa menasihati diri kita untuk senantiasa menempatkan diri sebagai hamba, ini selalu kita nasihati untuk selalu ikut ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka Allah pasti akan menjaga kita. Ini dikutip oleh Dr. Ibrahim ya, sebelum melakukan pembahasan pada bab ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ya. Selanjutnya, pikiran melahirkan kenyataan. Kenyataan ini akan meluas dan menyebar. Beliau memberikan penjelasan, apapun yang Anda pikirkan akan menjadi kenyataan pada diri Anda. Pada waktu yang sama, sampai Anda mengubah pikiran. Beliau memberikan contoh, ya. Misalnya Anda punya teman yang Anda cintai, ini adalah suatu kenyataan. Ketika hubungannya baik-baik saja, tidak ada perselisihan, tidak ada percekcokan, maka kondisinya, kenyataannya berada di dalam kenyataan baik-baik saja. Tetapi ketika kemudian terjadi perselisihan dalam urusan apapun, ya, perasaan Anda terhadapnya akan berubah. Ini menjadi kenyataan lain. Maka ya, kenyataan-kenyataan yang kita alami dalam kaitannya dengan hubungan orang lain, itu
selalu dinamis. Apa yang kita pikirkan, ya, dari kesesuaian hubungan menimbulkan perasaan nyaman, dan itu menjadi kenyataan hubungan baik. Tetapi ketika mulai berselisih, ya, tidak bisa mengakomodir perbedaan-perbedaan itu, tidak bisa menerima perbedaan-perbedaan itu, maka akan menjadi kenyataan yang berbeda, sehingga hubungannya menjadi tidak harmonis. Beliau juga mencontohkan hal lain, misalnya dalam hal menjaga kesehatan. Seseorang, ya, itu dalam kondisi biasa dapat hidup dengan cara sehat. Kebiasaan-kebiasaannya kebiasaan sehat, tetapi kalau ada peristiwa-peristiwa yang mengganggu, misalnya dipecat dari pekerjaan atau ditinggal pasangan hidup, maka kemudian dia bisa menjadi kurang peduli pada kesehatannya, sehingga menimbulkan kenyataan yang berubah. Jadi berangkat dari perubahan pikiran yang semula baik-baik saja, kenyataannya baik, tetapi ketika timbul masalah dan tidak mampu untuk mengakomodir masalah itu dengan baik, sehingga muncul konflik, maka juga menimbulkan kenyataan yang berbeda. Maka daya akomodasi, ya, menerima kenyataan itu menjadi faktor penting. Banyak yang tidak mampu untuk menerima kenyataan. Selanjutnya, akal selalu menemukan alasan yang mendukung kenyataan. Ini Dr. Ibrahim mencontohkan, ya, salah seorang teman beliau menyampaikan undangan pembukaan restoran yang akan dibelinya, baru akan dibeli. Itu baru merencanakan pembelian, ya, dan dia belum melakukan eksekusi pembelian, ya, dan baru mengajukan aplikasi ke bank untuk pembiayaannya. Tapi karena punya keyakinan akan terwujud, bahwa pada saat yang ditentukan itu semuanya sudah terwujud, maka apa yang diundangkan tadi ini betul-betul terwujud. Ini berangkat dari sebuah keyakinan untuk apa yang dipikirkan akan menjadi kenyataan. Beliau juga memberikan contoh. Disneyland itu dibangun dengan keyakinan pikiran. Jadi punya keyakinan pikiran, meskipun mengalami penolakan yang cukup banyak, ya, sampai 302 bank, ya, dia mengajukan skema pembiayaan kepada 302 bank itu masih ditolak, dan baru ketemu pada bank yang ke-33. Ini karena apa? Karena kekuatan pikiran, ya, yang ingin mewujudkan suatu kenyataan. Ketika kenyataan itu masih belum terwujud, maka pikirannya adalah, ya, pasti ada jalan lain untuk bisa mewujudkannya. Dan luar biasa ini 302 kegagalan, ya, baru berhasil di 303.
maka dia bisa membangun sukses yang luar biasa. Nah, kebanyakan kita kan gagal sekali, gagal 2 kali, sudah merasa selesai. Sehingga kita tidak melanjutkan pada langkah berikutnya. Nah, Dr. Ibrahim juga mencontohkan Thomas Edison. Itu menemukan lampu setelah mengalami kegagalan 10.000 kali. Tapi luar biasanya Thomas Edison ini adalah setiap kegagalan dianggap sebagai keberhasilan menemukan cara yang tidak membawa hasil. Jadi cara menyematkan persepsi terhadap kegagalan itu, oh ternyata cara ini adalah cara yang tidak membawa hasil. Maka saya harus merubah caranya, sehingga dengan perubahan cara itu nanti ketemu formula yang berhasil. Dan beliau tidak berhenti sampai berhasil. Nah, ini kalau keyakinan akan keberhasilan ini betul-betul kuat, nanti akan ada alasan-alasan yang mendukung keyakinan itu menjadi kenyataan. Yang penting tidak pernah berhenti. Kalau pepatah Jepang itu mengatakan, kalau kamu jatuh 7 kali, maka kamu harus bangun 8 kali. Jadi selalu jatuh itu diikuti dengan bangun. Nah, kalau jatuh itu kita tidak bangun lagi, ya sudah, finish. Nah, ini contoh-contoh yang beliau sampaikan bahwa kesuksesan-kesuksesan yang dibangun itu bukan tanpa kegagalan. Tapi setiap kegagalan selalu bangkit. Kegagalan selalu bangkit dan menyematkan persepsi bahwa ketidakberhasilan itu bukan akhir segalanya. Ini kalau Thomas Edison ini kan luar biasa ini ya, bahwa kegagalan dianggap keberhasilan menemukan cara yang tidak membawa hasil. Itu dicatat, jangan diulangi lagi, kemudian kita rubah formulanya untuk mencari cara yang bisa membawa hasil. Selanjutnya, pikiran manusia selalu membangun kenyataan hidupnya yang terakhir. Suami istri, ya, jika kenyataan terakhirnya sesuatu yang menyenangkan, akal memberikan dukungan pada kenyataan ini. Demikian juga bila kenyataan terakhirnya adalah pertengkaran. Jadi biasanya apa yang terakhir itu yang membawa suasana hati, tetapi terakhir kita itu kan senantiasa berproses. Artinya akhir sekarang itu bukan akhir segalanya. Akhir berproses terus, ya. Bagaimana kita membangun, ya, kenyataan terakhir itu sebagai sebuah kenyataan yang membawa kita kepada kebaikan. Nah, pertengkaran yang tidak terselesaikan itu akan membawa kenyataan yang tidak nyaman. Tetapi kalau kita mengikuti ajaran Islam, setiap pertengkaran itu pasti ada solusinya. Jadi ketika kita misalnya bertengkar, ya, nah itu kan orang yang terbaik adalah orang yang bisa memaafkan. Wal afina annas, ya, yang mudah memaafkan atas kesalahan-kesalahan
yang dilakukan orang lain. Maka ketika itu terjadi, ya, maka kenyataan-kenyataan terakhirnya itu akan selalu menjadi kenyataan yang positif. Meskipun diawali oleh perbedaan pendapat, tetapi dengan akhlak yang dituntunkan oleh Nabi kita, ya, maka kenyataan-kenyataan akhir itu akan membangun kenyataan-kenyataan yang positif. Jika Anda berpikir sukses, akal akan memberi dukungan. Jika kenyataan Anda gagal karena faktor tertentu, akal juga membangun dukungan atas kegagalan itu. Tetapi bila Anda berpikir bahwa kegagalan itu merupakan keberhasilan menemukan cara yang tidak efektif, dan Anda berjuang lagi, maka akal juga membangun dukungan untuk itu. Jadi pikiran itu menjadi sangat penting. Maka Bapak Ibu sekalian, pikiran yang dimiliki oleh seorang mukmin itu luar biasa. Sehingga Rasulullah, ya, menyatakan ajaban li amril mukmin. Menakjubkan sekali urusan orang-orang mukmin itu. Urusannya ini lebih ke arah pikiran. Ya. Walaisa misla dzalika illa lil mukmin, dan tidak ada yang seperti itu kecuali atas orang-orang mukmin saja. In asabat husarra syakara. Kalau dia mendapatkan kemudahan, rizki, kenikmatan, adanya bersyukur. Fakana khairallah. Dan bersyukur itu akibatnya baik baginya. In asabatud dharra sabar. Wakana khairullah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik, ya, tidak nyaman, kesulitan, yang ada adalah sabar. Ya. Dan sabar itu akibatnya juga baik baginya. Jadi dia dapat kesulitan, dia sabar, dapat kemudian dia syukur. Ini cara berpikir yang sangat luar biasa, ya, sehingga orang akan cenderung sukses. Kenikmatan sedikit pun disyukuri, ya, kesulitan sebesar apapun sabar. Ini adalah cara untuk sukses. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti itu, ya, berperasaan seperti itu, maka insya Allah hidup kita akan lebih baik. Selanjutnya, Anda selalu menjadi lebih dari Anda saat ini. Ini adalah hukum perkembangan dan perubahan. Benih yang ditanam saat ini akan berubah menjadi pohon di masa depan dan menghasilkan buah. Jika seseorang menilai dirinya tidak bisa mengingat sesuatu yang dibaca atau didengar, maka pikirannya akan kacau dan bahkan akan terjadi gangguan jiwa. Persoalannya, kita dalam perjalanan ini akan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Bapak Ibu sekalian, jadi kita akan senantiasa menjadi lebih. Karena perjalanan hidup ada pengalaman-pengalaman, pikiran-pikiran yang terus berkembang, yang terus terjadi, dan akan menjadikan kita selalu
menjadi lebih dibandingkan saat sebelumnya. Persoalannya adalah apakah kita menjadi lebih baik atau lebih buruk. Yang kesemuanya ini sangat bergantung dari apa yang kita pikirkan. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, ini pikiran ini memang memiliki kekuatan yang dahsyat, sehingga apa yang kita pikirkan bisa menjadi persepsi, dan persepsi itu bisa menjadi kenyataan yang kita bangun dengan cara berpikir kita. Oleh karena itu, mari kita benahi cara berpikir kita, sehingga perjalanan hidup kita di dunia ini akan membawa kepada kehidupan akhirat yang baik, sehingga dengan demikian maka kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikian Bapak Ibu sekalian, Mas Hewan, ya, apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lain, ya, sehingga lebih memperkaya hasanah pemikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.